Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Bulan Oktober nanti, Timnas Indonesia Senior akan melakukan 2 pertandingan super krusial. Kenapa super krusial? Itulah jendela menuju ke Piala Dunia ya. Jadi akan melawan Arab dan Irak. Dan kita semua tahu kalau 70-80% tim Garuda enggak akan diperkuat oleh Romaini ya. Meskipun PSSI masih mengupayakan penambahan 4 pemain baru yang sebelumnya udah pernah kita bahas. Akan tetapi dalam hal ini kita nggak bisa menafikan ya, kalau kita juga butuh sosok pemain yang benar-benar berlabel pemain kelas atas. Meskipun sampai detik ini masih ada pihak-pihak yang nggak suka Timnas Indonesia diperkuat para pemain diaspora. Namun fakta yang terjadi dengan adanya mereka, prestasi Timnas Indonesia benar-benar meningkat pesat, yang mana secara bertahap apa yang dibangun di Timnas Senior juga berlaku di Timnas kelompok umur, karena standarnya juga ikutan telah naik ya, sehingga menjadi hal yang wajar jika Indonesia banyak mendapat sorotan khusus di kawasan Asia. Nah, untuk urusan ini kita udah mendengar sosok ya, yaitu Dalinga, penyerang 24 tahun yang kini main untuk Bologna di Serie A. Meskipun menurut Yusa Nugraha ya dan PSSI, perihal garis keturunan Dalinga masih akan ditelusuri lebih dalam. Namun sampai semuanya benar-benar jelas, nggak ada salahnya kita berharap kan bisa saja ya. Dan berhubung dia mainnya di Itali, bukan nggak mungkin ya, di sana akan ada peran dari Emil dan Jejes yang setiap dalam tanda kutip menyambung lidah atau ya dikipas-kipas ya, terutama soal dimana besarnya antusias dan kecintaan publik Indonesia sepak bola. Nah, itulah gambaran yang akan kita hadapi di bulan Oktober ya. Meskipun sering dianggap sebelah mata, akan tetapi pelan-pelan Indonesia mampu mengukuhkan posisinya sebagai tim yang nggak boleh disepelekan. Semua ngerti dan semua memahami target utama untuk waktu dekat, yaitu lolos Piala Dunia. Mengingat kita udah di ronde 4 ya, yang ibaratnya tinggal 1-2 langkah lagi kita sudah masuk. Tapi perlu dipahami juga, melawan Arab, Saudi dan Irak jelas bukan perkara mudah, namun juga bukan tidak mungkin. Jadi segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas tim yang ada. Apalagi kita harus menerima fakta kalau oleh Romaini cedera yang membuatnya sekitar 80% absen. Dan itulah kenapa sebagaimana kita tahu udah memasukkan 4 nama baru yang diketahui: Mauro Citra, Miliano Jonathan, Lauren, Andrian Wibowo. Yang keempat-empatnya adalah tipe pemain dengan naluri penyerang. Akan tetapi kita juga harus paham kalau dari sisi pengalaman mereka jelas masih sangat mentah di level internasional. Apalagi di round 4 ya, tekanan dan ekspektasi besar yang akan tersemat di dalam diri mereka masing-masing. Plus mereka belum tahu juga gimana atmosfer sepak bola Asia, khususnya saat melawan tim dari Timur Tengah. Takutnya karena mereka ini mudah sekali diprovokasi, kaget dan emosi. Itulah kenapa meskipun nanti udah bisa diperkuat 4 pemain baru ya, seperti masih akan diuji coba untuk mencari striker baru yang bahkan boleh dibilang levelnya di atasnya ya. Dan satu nama merujuk pada Dalinga, penyerang 24 tahun postur tinggi 190 cm yang kini main di Bologna di Serie A. Nah, sebenarnya pemain ini sudah sempat masuk radar
juga pada masa awal proyek naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia era Sintayong ya. Dan nama Dalinga sendiri adalah salah satu nama marga di Tanjung Priok di masa tahun 1950-an. Meskipun begitu, dalam hal ini PSSI masih berhati-hati dan terus untuk menelusuri lebih jauh tentang garis keturunannya. Apakah memang eligible atau enggak. Jadi kita tidak mau berkomentar tentang rumor Dalinga. Kami di PSSI hanya menjaga saya. Jadi saya belum dapat informasi yang detail tentang itu, tapi itu sudah cukup untuk memberi gambaran bahwa Dalinga betul-betul diharapkan, khususnya fan-fan sepak bola Indonesia ya, karena dengan kemampuan, dengan skillnya bisa menggantikan Ole Romeni. Nah, inilah berita yang menurut saya panas tapi juga harap-harap cemas ya. Mudah-mudahan Indonesia di ronde 4 bisa menyelesaikan tugas dengan optimal. Terima kasih, Merdeka.